Assalamualaikum teman-teman sahabat tani. Eh, Kemarin kita sudah review ya untuk persiapan lahan tomat rampai dari olah lahan sampai dengan tanam. Dan setelah satu minggu setelah tanam, hari ini rencananya kita mau melakukan pemupukan pertama teman-teman. Dan pemupukannya dengan cara dikocor. Jadi buat teman-teman yang membudidayakan tanaman tomat rampai dan pengen tahu cara pemupukan atau perawatannya, boleh simak video ini sampai selesai. Jadi ini adalah salah satu cara perawatan tanaman tomat rampai ya teman-teman, karena ada beberapa versi pemupukan sih, termasuk yang sudah kami bagikan juga. Ada yang sistem timbun, tabur, ada yang dengan sistem kocor. Nah, ini kita terapkan di lahan ini dengan cara dikocor. Oke, buat teman-teman yang berminat membudidayakan tanaman tomat rampai, yuk boleh ikuti video ini sampai selesai. Dan insya Allah kami akan bagikan review ini dari perawatan usia 1 minggu setelah tanam, itu hari ini, sampai dengan 1 bulan setelah tanam. Bagaimana cara pemupukannya, berapa hari sekali, dan pestisidanya, obat-obatan apa yang kami gunakan, nanti teman-teman bisa ambil informasi dari video ini. Semoga tayangan kami kali ini bermanfaat. Oke teman-teman sahabat petani, jadi kami melakukan pengocoran itu dengan takaran drum 200 liter air ya. Nah, untuk pemupukan pertama di sini kita cuma gunakan NPK 1616. Itu untuk takaran 1 drum ini kita cuma menggunakan 1 kg. Kemudian kita tambahkan ini teman-teman, Ultradap ya. Jadi untuk merangsang di masa pertumbuhan atau masa vegetatif, kita gunakan Ultradap. Untuk takaran 200 liter air ini tadi sudah kita tuangkan, ini setengahnya, jadi setengah kilo ya, setengah kilogram Ultradap dan 1 kg NPK 1616. Nah, ini warnanya sudah biru. Ini warna dari NPK 1616-nya. Nah, untuk sementara seperti ini kondisi tanaman tomat rampai setelah 1 minggu setelah tanam. Yang kali ini memang kita coba tumpang sari dengan sawi ya teman-teman. Nah, ini kalau istilah kita ini baru ngelilir lah ya. Nah, ini tanaman rampainya. Kemudian ini tumpang sarinya kita gunakan, kita tanam sawi putih. Jadi memang untuk tomat rampai ini berdasarkan pengalaman, ini nggak bisa ditumpang sari dengan tanaman yang sama-sama tinggi, dengan cabai, dengan timun. Ini kemarin ada beberapa teman yang menceritakan pengalamannya. Memang untuk tomat rampai kalau bisa khusus, kalaupun kita mau tumpang sari ya dengan tanaman yang pendek ya, yang tidak mengganggu nantinya. Tapi kalau sama-sama tanaman tinggi, ini memang sering nggak jadinya teman-teman, sering nggak jadi. Tapi ini kita coba pakai sawi ya, nanti kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Ini kita pakai alat kocor manual ya teman-teman, pakai jerigen kocor. Rencananya nanti kalau sudah terpasang patok-patoknya, ini kita pakai pakai sanyo, mesin sedot air.
Jadi untuk pengocoran pertama ini penggunaan NPK sama Ultradap ini sekaligus untuk ini ya teman-teman, ngocor rampai sekaligus sawinya. Jadi nggak sendiri-sendiri, biar nggak dua kali kerja. Jadi sekali bikin adonan kita pakai untuk dua jenis tanaman ini. Dan untuk perlobangnya ini paling ya sekitar setengah gelas lah mungkin. Ini untuk starter biar nanti pertumbuhannya lebih cepat. Oke ya teman-teman sahabat petani, ini pemupukan yang pertama 1 minggu setelah tanam. Nanti kita lanjut di minggu berikutnya. Stay tune terus, simak video ini sampai selesai. Kita akan review sampai usia 1 bulan setelah tanam. Oke teman-teman sahabat petani, ini kita lanjutkan review kita, update perkembangan tanaman rampai setelah 3 minggu ini teman-teman. Minggu kemarin kita tidak sempat review ya pada saat pemupukan yang kedua. Jadi untuk pemupukan yang kedua itu masih sama dengan pemupukan yang pertama, baik itu dari takaran pupuknya maupun cara pemupukannya pun masih sama ya. Untuk pemupukan yang kedua di minggu kedua. Dan ini sudah umur 3 minggu teman-teman. Dan ini tanaman sawinya sudah kelihatan besar dan tanaman tomat rampainya juga sudah tinggi, bahkan sebagian sudah mulai berbunga. Nah untuk pemasangan lanjaran sendiri, ini untuk pemasangan lanjarannya kita pakai jarak 4 tanaman 1 lanjaran. Ada yang 4, ada yang 3 ya, tapi rata-rata 3. Ini rata-rata 3 tanaman rampai 1 lanjaran. Ini contohnya. 1, ini ya, 2, 3, 1 lanjaran. Ke sana juga seperti itu. 1, 2, 3, 1 lanjaran. Jadi kalau 3 tanaman tomat rampai 1 lanjaran itu ya jaraknya ketemu sekitar 1,5 meter. Ya, sekitar 1,5 meter. Dan itu di sana Kang Dedek lagi melakukan pemasangan tali gawar ya teman-teman. Nah ini yang sudah terpasang tali gawar yang fungsinya untuk menahan tanaman rampai. Jadi dipasang keliling ya, kemudian nanti dipasang bertingkat. Biasanya kalau sampai atas atau sampai kita tinggal melihat aja perkembangan tanaman rampainya. Semakin tinggi kita tambah lagi, sudah tambah tinggi kita tambah lagi tali gawarnya. Untuk jarak tali gawar satu dengan yang lain itu sekitar 25 sampai dengan 30 cm nantinya. Nah ini untuk tanaman sawinya udah gede-gede nih teman-teman. Ini mungkin seminggu lagi atau 10 hari ini mungkin udah bisa dipanen untuk sawinya. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita melakukan tumpang sari tomat rampai dengan tanaman sawi. Dan bisa kita lihat di sini tanaman sawi ini tidak mengganggu pertumbuhan tanaman tomat rampai tentunya.
Jadi masih aman ya. Kalau teman-teman mau melakukan tumpang sari tomat rampai dengan sawi, kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ini masih tergolong aman. Terus untuk tanaman tomat rampainya di umur 3 minggu ini sudah keluar bunga. Nah ini. Kemudian tunas-tunasnya ini nggak usah kita buang ya teman-teman. Atau kalau mau mengurangi tunasnya bisa dikurangi yang tunas ukuran kecilnya saja. Jadi biar nanti tunas-tunas ini terus tumbuh, dan biasanya ukuran tunas nantinya bisa mengimbangi batang pokoknya. Nanti kita lihat lagi perkembangan selanjutnya untuk 1 minggu ke depan. Oke teman-teman sahabat petani, ini kami update terakhir perkembangan tanaman tomat rampai usia 1 bulan setelah tanam, yang kita coba tumpang sari dengan sawi putih ya teman-teman. Untuk tanaman tomat rampai usia 1 bulan ini sudah tingginya sudah lebih dari setengah meter ya sebagian. Nah ini sudah tinggi-tinggi teman-teman, rata-rata sudah berbunga. Dan ini tanaman sawinya masih bisa lah ya, di sini masih ada ruang untuk sampai membesarkan tanaman sawinya. Dan saya ulas ya teman-teman, jadi dari usia 1 minggu setelah tanam itu baru kita lakukan pemupukan pertama, seperti yang sudah kita bagikan videonya di awal. Dosisnya juga sudah kita bagikan ya, cara pemupukannya juga. Kemudian untuk usia 2 minggu setelah tanam juga masih sama seperti itu, dosisnya masih tetap. Dan untuk mulai usia 3 minggu itu dosisnya sudah meningkat. Jadi tinggal kita tambah saja. Kalau kita pakai NPK 1616 misalnya, tinggal ditambah saja dosisnya ya. Kemudian oh ya, untuk obat-obatan yang kami gunakan di sini, kami menggunakan 2 macam fungisida ya. Kita pakai mereknya Wendry sama Bendas. Kalau Wendry itu sifatnya kontak, bahan aktifnya klorotalonil. Kalau Bendas itu sistemik ya teman-teman. Bendas itu sistemik.